Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Teman-teman, selamat bergabung kembali di Ponpes Lumbung ya, channel Ponpes Lumbung. Udah lama juga saya nggak up video ya, karena ada satu dan lain hal. Tentu channel ini masih tetap berfokus kepada isu polemik nasab yang terjadi ya, dalam rangka mengawal ulama Nusantara yang saat ini berjuang dalam rangka mengingatkan saudara-saudara kaum muslimin di Indonesia, khususnya kaum Nahdiyin, dari tirani Habib klan Ba'alwi ya. Dan hari ini di kesempatan video kali ini saya ingin up video atau ya Habib Bocil lah, atau Habib Tabat Yaba yang sudah sangat familiar kita ketahui tentang track recordnya di media sosial. Sebenarnya ini video sudah lama ya, kemarin lah setelah Lebaran, ketika dia mengadakan halal bihalal. Jadi Habib Bocil ini berdua, kakak sama adiknya, di display untuk kemudian disalami oleh para muhibbinnya. Dan yang membuat saya ingin up video ini adalah ketika momentum muhibbinnya itu lupa ngisi infak ya di kotak yang telah disediakan. Nanti setelahnya kita reaction ya, kita tampilkan videonya. Setelah itu kita berpikir bersama-sama ya. Oke, kita simak dulu videonya teman-teman. Ayo cepat-cepat. Kotaknya isi dulu dong. Kotaknya isi, jangan lupa. Ya, jadi judulnya halal bihalal bersama Habib. Tadi kita udah dengar di awal, kotaknya isi jangan lupa ya, kotak infak yang telah disediakan itu. Hadiahnya jangan lupa, keluar hadiah dimasukin. Hadiah tentu untuk Habib ini, Habib Bocil 2 ini ya. Kemudian tadi kita lihat juga, kita saksikan ada biasa ritual yang wajib kayaknya ya, ketika ada perkumpulan Habib itu, joget-joget ala tarim gitu kan. Kalau di kalangan kita mungkin dulu kita kenalnya tari-tari Japin lah begitu. Ya apapun itu ya, tetap itu menjadi satu budaya Habib klan Ba'alwi dikala dia melakukan perkumpulan ya, baik internal maupun bersama-sama jamaahnya. Pasti itu Habib, mau yang tua sampai yang muda, mau yang disebut wali sampai yang nggak disebut wali, semuanya itu pasti pernah merasakan joget. Sedangkan yang kita pahami menurut keterangan Imam Nawawi, salah satu yang meruntuhkan muruah seorang alim itu adalah juga melakukan hal-hal yang seperti ini. Sehingga nanti ketika masuk ke bab pernikahan, orang-orang yang runtuh muruahnya seperti ini adalah orang yang tidak bisa atau tidak pantas dijadikan sebagai saksi nikah seperti itu. Itu Kiai Haji Emanuddin Utsman Al-Bantani juga pernah menulis tulisan yang sama seperti itu teman-teman. Nah, coba kita berpikir teman-teman, apakah ada selama ini ya anak daripada kiai-kiai kita ya, yang kemudian diglorifikasi sampai sedemikian rupa? Kita kan paham track recordnya ya. Yang muncul di media sosial itu kan ketika ini mengarah kepada si Habib 2 ini ya, Habib Tabat Yaba sama kakaknya itu, adalah postingan-postingan yang nggak jauh dari makam, yang makamnya itu wah mewahnya luar biasa. Bahkan makamnya itu ada LED-nya teman-teman. Ini kan luar biasa. Ya kemudian maulid, ya kan haul sama arak-arakan. Nah ini
hal-hal yang seringkali dipertontonkan di publik ya kan, di media sosial mereka. Yang kita ketahui juga dua Habib ini sudah punya panggung dan pengikut gitu kan. Padahal dari sisi keilmuan ini sangat diragukan. Bahkan si Tabat Yabanya ini ya pernah baca ayat kemudian ta'awud itu salah, kemudian baca ayat ngawur. Padahal ayat itu kan surat pendek yang kelasan anak-anak TK juga pada tahu gitu kan. Makanya sampai sekarang dijuluki sebagai Habib Tabat Yaba karena dia membaca Tabat Siada itu Tabat Yaba. Bayangkan teman-teman, mari kita berpikir bersama. Ketika hal ini tidak pernah kita temukan atau fenomena ini tidak pernah terjadi kepada kiai-kiai ya kan, kepada anak-anak kiai-kiai kita pribumi ya. Sedangkan dia sudah seperti itu diglorifikasi dengan sedemikian rupa agar kemudian masyarakat, untuk meyakinkan masyarakat tentunya ya, muhibbinnya itu bahwa mereka benar adalah keturunan zuriat Rasulullah SAW, padahal mereka itu bukan siapa-siapa kan gitu. Nah, inilah menjadi titik fokus ulama kita ya dalam membongkar tirani Habib Khalil Ba'alwi agar nggak mudah dibodoh-bodohi seperti itu. Ditambah ya tadi dawir-dawirnya ya kan, dawir itu dengan menyisipkan kotak-kotak ya di setiap kali acara yang diselenggarakan pasti itu. Bahkan tadi kuatan diminta langsung gitu kan, jangan lupa isi kotak amalnya. Wah. Nah, inilah teman-teman yang disebut dawir ya, meminta sumbangan-sumbangan atas nama Rasulullah SAW. Dimana kita juga paham bahwa orang tuanya beliau juga ya, orang tuanya si Habib Bocil ini ya, lidah saya itu nggak biasa ngomong kasar sehingga ya seperti ini teman-teman ya. Itu kita tahu seringkali memungut sumbangan-sumbangan ya dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Nah, ini ya seharusnya kita sadar ya, mereka itu bukan zuriat Rasul. Dan apa yang selama ini mereka lakukan ya, pembrandingan atau brainwash ya kan, personal branding yang dibangun di media sosial ini sesuatu yang sangat memalukan dan belum pernah dilakukan oleh ulama-ulama kita Nusantara ya. Sehingga ini mengkhawatirkan nanti generasi kita kalau ditipu sama orang-orang seperti ini. Bayangkan junjungannya seperti ini, wah ini kacau saudara ya. Maka melalui video ini saya ngajak teman-teman untuk mari berpikir waras ya. Mereka itu bukan zuriat Rasul. Dari sisi keilmuan juga sangat diragukan. Sehingga kalau dikatakan dia sebagai guru dari sisi apa? Itu loh. Ulama-ulama kita tuh nggak ada yang seperti itu. Ya, membangun personal branding dengan sedemikian rupa. Maka golongan Habib Khalil Ba'alwi ini terkenal itu di media sosial ya, dengan personal brandingnya, bukan dengan keilmuan. Seharusnya orang alim itu kan terkenal itu masyhur bukan karena media sosial, terkenal dengan ilmu dan karyanya kan. Lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu yang tetap eksis, keilmuannya masih kita akses sampai hari ini. Ya, apakah di zaman itu udah ada media sosial? Tentu saja belum. Tapi masih sangat relevan ilmunya kita akses sampai hari ini. Ya, itu seorang ulama, seorang guru, seorang alim itu terkenal dengan karya, pengabdian dan ilmunya, bukan dengan personal branding yang dibangun dengan sedemikian rupa. Mari berpikir waras ya. Jangan lagi mau tertipu mengikuti majelis-majelis Habib-Habib Khalil Ba'alwi, karena mereka bukanlah zuriat Rasul dan ilmunya itu sangat diragukan. Salam waras. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.